Perkiraan resmi menunjukkan ada hampir 40.000 Muslim Rohingya di seluruh India dengan jumlah tertinggi di Jammu dan Kashmir. Mission India. Menyaksikan video berikut, jangan lupa like, share, subscribe Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kami sekarang ada di Salatiga, tepatnya di lereng Gunung Merbabu. Kami melayani jiwa-jiwa di sini, saudara. Khususnya nanti sore ada beberapa pelayanan. Di beberapa tempat, di beberapa desa, ada banyak sekali orang-orang yang meninggalkan agamanya lama ikut Yesus. Inilah yang kita mau layani dan juga orang-orang yang belum percaya. Supaya makin hari banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Saya rindu supaya terjadi peristiwa seperti peristiwa yang ini, saudara. लोग आपके ऊपर हाथ रखा देख रहे रंग बिरंगा, अपने भाई बहनों से, अपने नफरत करने वालों से बोल दो परमेश्वर ने दी है, क्योंकि मैंने कुछ किया है। आप आज कुछ करके जाएंगे आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आमीन छोटे हैं। Selama bertahun-tahun, India telah dibuat untuk memikirkan peran seorang penginjil atau misionaris untuk menarik orang miskin keluar dari kemiskinan, membantu yang melarat, dan memberitakan Injil untuk membawa mereka kepada Tuhan. Penginjil memasuki negeri-negeri yang jauh dan luas yang tidak dikenal untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Tetapi sekarang kaum evangelis ada di antara lapisan masyarakat India, menyebarkan firman Tuhan, mendukung petani, mendirikan gereja, serta mendirikan pos resmi untuk mengabarkan iman, dan sekarang melihat pandemi sebagai kesempatan emas untuk memberitakan Injil keselamatan Kristus. Mari kita mulai dengan bagaimana para misionaris, penginjil, atau pengkhotbah menjalankan misinya. Pada awal tahun, beberapa pendeta dan kepala berbagai organisasi Kristen di Punjab membantu petani memprotes center karena tidak mencabut Farm Bill. Protes tersebut dihadiri oleh Uskup Agung Keuskupan Pantekosta Punjab PJ Solomon, Ketua Rashtriya Masihi Sang Fares Masih, Ketua Front Persatuan Kristen Punjab George Soni, Ketua Gerakan Kristen Punjab Hamid Masih, Pastor Ashok Masih, dan Pastor Surinder Gill dari United Pastors Associasi. Ketua Gerakan Petani India, sebuah badan yang didukung gereja yang berbasis di Kerala, Pastor Joseph Otaplakal, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengambil pandangan yang lebih lunak terhadap tuntutan para petani karena reformasi tersebut menimbulkan bencana bagi komunitas petani. Sebuah laporan pada Juli 2020 mengungkap bagaimana sejumlah besar Muslim Rohingya yang tinggal di India sebelum 2021 beralih ke agama Kristen dan mengaku dari Bangladesh. Aktivitas tersebut meningkat setelah pemerintah India memperkenalkan undang-undang kewarganegaraan di parlemen yang mendorong banyak pengungsi Muslim Afghanistan dan Rohingya untuk beralih ke agama Kristen agar memenuhi syarat untuk kewarganegaraan India. Perkiraan resmi menunjukkan ada hampir 40.000 Muslim Rohingya di seluruh India dengan jumlah tertinggi di Jammu dan Kashmir. Mission India, sebuah organisasi evangelis yang bekerja di India, dengan jelas saat ini bekerja untuk melengkapi mitra pelayanannya dalam upaya bantuan untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan penginjilan, pemuritan, dan upaya perintisan gereja. Mitra kami melihat ini sebagai kesempatan luar biasa untuk menunjukkan kasih Kristus dalam komunitas mereka. Organisasi ini secara bersamaan menjalankan grup Alkitab anak-anak yang memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus melalui aktivitas, nyanyian, dan doa yang menarik selama 10 hari atau pengalaman setahun penuh, dan menciptakan perintis gereja baru untuk memperkenalkan komunitas kepada Yesus. Misionaris di India mengkonversi sebanyak 100.000 orang dan mengadopsi 50.000 desa dalam rentang 1 tahun. Kebutuhan akan bantuan medis dan bantuan makanan di tengah krisis keuangan, serta membantu beberapa bagian yang lebih lemah secara ekonomi. Para misionaris juga membangun sejumlah besar gereja di ribuan desa yang sebelumnya tidak ada.
Mari kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita berdoa bagi seluruh penginjil di India untuk terus semangat dan berjuang meski dalam situasi yang sangat sulit. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta keberanian dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin. Luar biasa kan? Kebangunan rohani yang sangat luar biasa, di mana ada tekanan, di mana ada intimidasi, di mana ada larangan untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Tapi disitulah justru kuasa Tuhan dinyatakan. Tergantung bagaimana kita mau bergerak. Karena kita lihat di Kisah Rasul, saudara, rasul-rasul semakin ditekan, semakin ditindas, semakin dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Tapi justru mereka semakin diberikan roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas untuk menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga terjadi kebangunan rohani yang dahsyat luar biasa. Petrus berkhotbah, 3.000 bertobat. Berkhotbah lagi, 5.000 bertobat. Dan Kisah Rasul mengatakan makin hari makin bertambah jumlah orang yang percaya. Dan mereka bukan hanya sekedar menjadi percaya saja, tapi mereka orang-orang yang militan untuk memberitakan nama Tuhan. Dan saya merindukan hal itu terjadi juga atas Indonesia. Saudara, kami melayani dan melayani. Inilah lihat yang kami layani. Mereka-mereka yang berkopiah. Saudara, kita doakan supaya mereka kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak akan menyangkal iman mereka ketika mereka mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, saya minta dalam nama Yesus, kita semua bergerak bersama-sama untuk kebangunan rohani yang Tuhan sedang kerjakan di akhir-akhir ini. Mari kita berdoa. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Yesus bekerja atas kami. Berkati semua mereka yang sudah menonton video ini. Berikan roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar. Tetap radikal, kepayus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak kejut-kejut, bunuh. Tetap maju dalam Yesus, dan Yesus mereka dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Mereka mampu melakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada mustahil bagi orang percaya. Urapi kami, pakai hidup kami menjadi saksi Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.